Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di Morning Star Ministry channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang ketujuh dari materi pemuritan. Hari ini saya akan menjelaskan hal yang bersifat praktis. Ya, di sesi-sesi yang sebelumnya banyak hal, ada sedikit menyinggung hal praktis, tapi lebih banyak yang menjadi dasar teologis dari pemuritan, yang mulai dari core habit, ya, dari core habit dari kebiasaan-kebiasaan rohani, sebagai pondasi dari kehidupan rohani itu, dan bagaimana dimuridkan di gereja lokal, bahkan proses pemuritan di gereja lokal. Hari ini secara praktis saya akan memberikan 12 aktivitas sederhana untuk membantu membangun kebiasaan dasar seorang murid, membangun kebiasaan dasar core habit dari seorang murid. Ada 12 aktivitas itu, ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita, 5 kebiasaan paling mendasar core habit dalam Alkitab adalah pengajaran, persekutuan, ibadah, pelayanan, dan kesaksian. Ya. Belajar, bersekutu, beribadah, melayani, dan bersaksi. Ya. Kelima kebiasaan paling mendasar ini digambarkan dalam gereja mula-mula di Yerusalem sebagaimana tercatat di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saudara bisa lihat lagi di sesi yang kedua. Ya. Nah, pada satu orang percaya yang baru itu melakukan hal-hal yang baru, ya, yaitu belajar, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kemudian bersekutu, bertekun dalam persekutuan, berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Kemudian yang ketiga, mereka beribadah, bertekun dalam ibadah, sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Yang keempat, mereka melayani, memberitakan Injil, membagi-bagikan harta, dan bergiliran pelayanan ke rumah-rumah. Sekarang dikenali dengan kelompok-kelompok sel, ya. Dan yang kelima, mereka bertekun dalam kesaksian. Dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, tentu saja melalui kesaksian. Nah, itu core habit atau kebiasaan-kebiasaan dasar. Nah, setiap orang percaya perlu membangun 5 kebiasaan mendasar tersebut sehingga bertumbuh menjadi dewasa secara rohani dengan sehat dan kuat. Nah, di GPS Bintang Fajar Ministry beberapa tahun yang lalu, juga di GPS Sangkala saat ini, kami menyediakan sebuah formulasi sederhana. Bisa dikatakan formulasi paling sederhana yang dirancang untuk membantu membangun kebiasaan rohani tersebut. Dirancang untuk membangun 5 kebiasaan rohani tersebut atau core habit tersebut dengan cara melakukan 12 aktivitas sederhana. 12 aktivitas sederhana, bisa dikatakan paling sederhana, tapi sangat bermanfaat untuk membangun kebiasaan dalam hal 5 kebiasaan dasar rohani seorang Kristen. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut harus dilakukan dengan sengaja, terencana, dan terus-menerus sehingga terbentuk menjadi habits atau kebiasaan seorang murid. Nah, dengan konsisten melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, Anda diharapkan bertumbuh semakin bertambah dewasa dengan belajar, semakin bertambah akrab dengan bersekutu, semakin bertambah sehat dengan beribadah, semakin bertambah kuat dengan melayani, semakin besar dan luas dengan bersekutu. Nah, apa yang kami rancang dan tawarkan di sini, ya, tidak harus sama persis di gereja lokal. Saudara bisa kembangkan sendiri. Tapi inilah 12 aktivitas sederhana yang harus kita lakukan, ya, untuk membangun core habit, ya, 5 kebiasaan dasar kehidupan rohani. Yang pertama, komitmen hadir dalam ibadah gereja lokal setiap minggu. Jadi jemaat, ya, harus belajar membangun komitmen mereka, ya, dan konsisten dengan komitmen hadir dalam ibadah raya setiap minggu. Itu yang pertama. Ini penting sekali karena ini adalah tempat persekutuan. Jadi pada hari Minggu itu, dalam ibadah itu, jemaat-jemaat bisa berkumpul satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ya, aktivitas yang kedua, aktif dalam ibadah-ibadah kategorial gereja. Kalau dia wanita, ikutlah ibadah wanita di tengah minggu itu. Kalau dia pemuda, ikutlah di ibadah pemuda. Kalau dia anak-anak, pelayanan pelayanan anak, atau ada jenis-jenis pelayanan kategori lainnya, ya. Nah, itu yang kedua. Jadi tidak cukup hanya datang pada ibadah, tapi komitmenlah di pelayanan-pelayanan kategorial gereja, ya. Ada ibadah kaum pria, ikutlah di ibadah kaum pria sebagai seorang pria tentunya, ya. Yang ketiga, membaca Alkitab dan berdoa minimal 15 menit setiap hari. Disarankan di pagi hari, ya. Jadi ada materi tersendiri dari 12 aktivitas ini, ya. Jadi disarankan, ya. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Ya, apa manfaatnya?
Yang disarankan itu membaca Alkitab dan berdoa minimal 15 menit setiap hari, usahakan di pagi hari. Kalaupun tidak sempat di pagi hari, di malam hari, saudara yang atur waktunya sendiri. Jemaat diminta untuk mengatur waktu dia sendiri, karena dia yang paling tahu bagaimana mengatur waktunya. Tapi disarankan di pagi hari. Ya. Nah, itu aktivitas yang ketiga. Saudara lihat dari 12 aktivitas ini nanti akan membantu saudara, kalau dilakukan terus-menerus akan membantu saudara untuk mengembangkan 5 kebiasaan rohani. Yang keempat, mendengarkan khotbah pengajaran di YouTube yang direkomendasi oleh gembala sidang. Ya. Sekarang ini tidak bisa dipungkiri, YouTube sangat berperan. Dan ada jemaat yang tidak suka baca. Kalau dia tidak suka baca, dia disuruh dengarkan YouTube. Tapi YouTube pengajaran yang disediakan oleh gereja atau direkomendasi oleh gereja. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak ajaran-ajaran sesat yang disampaikan di dalam YouTube oleh orang-orang yang sebenarnya belum bisa menjadi pengajar, tapi hanya demi mendapatkan uang di YouTube, mereka mengajar gitu. Mereka berapologetik. Itu padahal seringkali keliru, tidak pas, tidak benar. Nah, hati-hati juga. Maka yang di sini aktivitas yang keempat itu, jemaat diminta untuk mendengarkan khotbah pengajaran di YouTube yang direkomendasi. Siapa yang merekomendasi? Gembala sidang atau pengurus gembala sidang. Kirim buat grup WA, kirim di grup WA. Ya. Jadi beritahu di sana, ini yang direkomendasi, dengarkan. Ya, jadi jemaat akhirnya apa? Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, tetapi juga mendengarkan khotbah gembala atau pengajaran gembala sidang, ataupun yang direkomendasi oleh gembala sidang melalui YouTube. Mereka mendengarkan pengajaran. Tidak bisa dipungkiri sekarang ini zaman media. Jadi zaman media sosial ini, mau tidak mau kita harus gunakan media sosial juga. Ya. Itu aktivitas yang ketiga. Sekarang aktivitas yang keempat, di dalam kegiatan-kegiatan baik ibadah raya maupun ibadah-ibadah kategorial, dianjurkan untuk jemaat, ya, dianjurkan untuk mencatat khotbah, ya, dianjurkan untuk mencatat khotbah dan hasil dia mendengarkan. Jadi ketika dia mendengarkan YouTube, ada yang perlu dia catat di sana. Oh, ternyata maksud dari ini dia catat begitu. Biasakan mencatat, ya. Jadi mencatat khotbah pada hari Minggu atau dalam ibadah kategorial, atau ketika dia mendengarkan YouTube, ya, itu perlu dicatat di buku harian, buku khusus. Jadi beritahu jemaat, ini namanya buku harian, atau di HP sekarang ada namanya aplikasi memori, bisa. Ya. Yang keenam sekarang, mendengarkan minimal 3 lagu rohani yang membangun iman setiap hari. Bukan hanya mendengarkan sebenarnya, tapi ikut menyanyikan minimal 3 lagu. Dan minimal mendengarkan, atau saudara ikut menyanyikan. Ya, tak susah-susah sekarang, ada semua itu di YouTube. Jadi perlu dikirim 3 lagu rohani oleh gembala atau pengurus jemaat, ya, yang membangun iman setiap hari. Ini lagu, ya, yang membangun iman, dikirim di grup WA di YouTube, ya, dan itu didengarkan oleh jemaat, minimal mendengarkan, dan dia usahakan untuk mengikuti menyanyi. Ya. Ini bukan masalah suara baik atau tidak. Tuhan tahu kalau suara kita itu tidak baik misalnya, Tuhan tahu. Ya, tapi nyanyikan sesuatu yang bangun iman kita, itu yang Tuhan tahu, Tuhan inginkan. Ya. Kemudian daripada kita di YouTube dijajal dengan banyak lagu yang tidak rohani, tidak salah juga sih mendengar lagu-lagu seperti itu. Tapi jangan sampai kita kehabisan waktu hanya mendengarkan lagu-lagu seperti itu tanpa memperhatikan lagu-lagu rohani yang perlu kita dengarkan. Yang ketujuh sekarang, aktivitas yang ketujuh, ya, aktivitas yang ketujuh, hadir dalam pertemuan doa bersama. Kami dulu melaksanakan doa bersama ini setiap Jumat, ya. Nah, jadi kalau ada pertemuan entah itu hari Selasa, entah itu hari Jumat, jemaat diminta untuk hadir di dalam pertemuan doa. Ya, disitulah secara, karena di ibadah raya atau di ibadah-ibadah kategori kadang-kadang kebutuhan jemaat sulit untuk disampaikan, untuk doakan. Tapi di doa bersama inilah kebutuhan, keperluan, dan pergumulan jemaat didoakan bersama-sama. Ya, aktivitas yang ke-8, bersedia bersaksi tentang pengalaman rohani bersama Tuhan. Jadi jemaat dianjurkan untuk bersaksi suatu ketika. Tolong kamu minggu ini bisa bersaksi tentang pengalamanmu, seperti itu, ya. Bagaimana kamu bertobat atau kesaksian apa yang kamu alami, ya, bisa, ya. Tapi diatur semikian rupa, ya, dikasih durasi waktunya di mana dia bersaksi. Tapi yang penting jemaat diminta kesediaannya sewaktu-waktu untuk bersaksi tentang pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itu aktivitas penting. Ini kan melatih jemaat untuk bersaksi loh. Di mana melatih dia bersaksi? Di gereja lokal, bukan di luar dulu, di gereja lokal dulu. Sehingga kalau dia keliru menyampaikan, kita bisa melihat, oh ini keliru kamu menyampaikan, nanti kamu menyampaikannya seperti ini. Ya, tugas siapa itu? Tugas gembala, tugas pengurus jemaat.
Yang kesembilan, mengajak orang baru ke gereja. Jemaat diarahkan, dimotivasi orang untuk mengajak orang baru ke gereja. Orang baru ke gereja ini apa? Yang pertama, orang yang belum bergereja. Yang kedua, orang yang tidak ke gereja. Jadi orang yang belum bergereja, orang yang tidak sudah bergereja tapi tidak mau ke gereja, diajak supaya ke gereja. Ya daripada dia nggak ke gereja, kita ajak ke gereja. Ya. Jadi yang kita ajak ke gereja, yang belum bergereja dan yang tidak ke gereja lagi, diajak untuk datang ke gereja. Siapa tahu mereka ini ditempatkan Tuhan di gereja di mana saudara mengajak mereka. Ya. Tapi kalau orang sudah aktif di gereja yang lain, jangan diajak-ajak. Kecuali kita undang dalam fellowship tidak masalah, tapi jangan diajak jadi bergereja tempat kita. Kita harus saling menghargai. Ya, dengan sinode saudara atau jemaat-jemaat lokal yang lain. Yang saya maksud mengajak orang baru ke gereja itu orang yang belum bergereja dan orang yang tidak ke gereja. Ya, inilah yang kita ajak ke gereja. Entah itu keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Jadi ini aktivitas yang ketiga. Ya. Yang ke-10, ya. Jemaat masing-masing berdoa bersama gembala sidang minimal 3 kali dalam setahun. Ya, usahakan untuk saudara menghubungi jemaat saudara atau jemaat saudara menghubungi saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saudara minimal lah. Ya, dalam setahun itu ada 3 kali. Ya, entah kita mengunjungi mereka atau mereka yang mengunjungi kita. Saya kira ini sangat penting sekali ya dalam pelayanan pastoral. Yang ke-11, aktivitas ke-11 adalah libatkan diri dalam pelayanan dan menjadi anggota tim yang baik. Ya, jadi kalau pendeta menawarkan untuk pelayanan, saudara terima saja untuk pelayanan itu dan mulai terlibat di dalam pelayanan. Mungkin pelayanan tidak terlalu berat, hanya untuk menjemput, mengantar jemput mungkin dalam pelayanan, atau diajak untuk kunjungan ke penjara, atau diajak dalam pelayanan yang lain, keluar kota dalam pelayanan misi. Ya, saudara mulai terlibat di sana. Ya. Dan yang ke-12, mengedifikasi gereja lokal di mana saudara bergereja. Saya sedih kalau ada jemaat menceritakan gerejanya macam-macam, gembalanya dijelek-jelekannya, pengurus gerejanya, semua hal tentang gereja jelek-jelekan. Sekarang ganti, edifikasi gereja saudara. Jika bukan gereja saudara, siapa lagi? Itu sama seperti saudara menjelek-jelekan rumah tangga saudara, menjelekkan orang tua saudara, kakak saudara, adik saudara, papa saudara, mama saudara. Itu kan sesuatu yang tidak baik gitu. Ya. Yang saudara bisa lakukan, walaupun saudara tidak memuji-muji keluarga saudara, saudara setidaknya tidak menjelekkan keluarga saudara. Nah, edifikasi itu bukan sekedar tidak menjelekkan gereja, tetapi mengedifikasi atau mengatakan, oh inilah gereja saya, tempat saya berada. Maka saya berulang-ulang mengedukasi sinode kita. Kalau saudara lihat di YouTube saya, coba mengedukasi, inilah pengakuan iman gereja kami, dan pengakuan iman relevan dan sebagainya. Itu edifikasi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengedifikasi? Nah, saya mengajak gembala-gembala, pendeta-pendeta, khususnya di sinode gereja Betel, ayo mengedifikasi sinode kita. Siapa lagi yang akan mengedifikasi? Kalau bukan kita sebagai pejabat-pejabatnya. Ada hal yang buruk kalau seorang pejabat gereja menjelekkan sinodenya sendiri. Mengkritik dan membangun itu oke, sah-sah saja. Tapi menjelekkan itu bukan mengkritik. Ya. Menjelek-jelekan itu tidak baik. Dan itu dilarang di dalam Alkitab. Kalau keliru ya dikritik, diberitahu, tapi bukan menjelek-jelek. Edifikasi itu berarti kepada orang lain kita memberitahu hal-hal yang sesuai apa ada tentang gereja kita. Bukan menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, sekalipun itu tidak ada, tapi kadang-kadang bisa terjadi seperti itu ya. Jadi mulailah sekarang ini mengedifikasi gereja lokal di mana saudara berada. Jemaat diajar untuk mengedifikasi. Dan yang mengedifikasi ini harus mulai dari gembala. Gembala belajar mengedifikasi sinodenya, mengedifikasi gerejanya. Jemaat juga diajar untuk mengedifikasi. Ya, tidak harus memuji berlebih, oh gereja saya paling hebat. Bukan seperti itu. Edifikasi itu berarti saudara tidak lagi menjelek-jelekan gereja saudara, pemimpin saudara, segala hal, tapi saudara melihat, oh inilah gereja tempat saya berada, inilah keadaannya. Saya sebagai bagian dari gereja itu ditempatkan Tuhan ya untuk membangun gereja ini. Saudara bisa ceritakan bagaimana orang lain bisa datang ke gereja saudara kalau saudara menjelek-jelekan gereja saudara. Oh gereja itu gini-gini, tapi saudara ajak dia ke gereja saudara. Ya tidak bisa. Orang yang belum bergereja diajak ke gereja saudara, tapi saudara menjelek-jelekan gereja saudara, tidak bisa. Maka mulai hari ini belajar mengedifikasi. Ya. Saudara bisa berkata begini, saya senang mendengarkan khotbah pendeta tiap minggu. Yuk kita datang ke gereja, saudara dengarkan juga ya, khotbah di gereja kami, gitu, yang sampai ke gembala kami. Itu kan edifikasi sudah. Ya. Edifikasi. Ya, mulai hari aktivitas yang ke-12 itu. Yang kami sarankan kepada jemaat adalah mengedifikasi jemaat lokal, gereja lokal, tempat di mana jemaat itu berada. Ya. Saya kira ini 12 aktivitas
sederhana. Ini paling sederhana. Tapi kalau kita lakukan, terencana, terus-menerus, konsisten, saudara tahu, 5 kebiasaan rohani itu. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang melakukan 5 kebiasaan rohani itu. Ya, dengan melakukan 12 aktivitas sederhana ini. Ya. Mungkin ada yang bertanya atau mengatakan begini, 12 aktivitas tersebut di atas merupakan hal yang baru dan kelihatannya sulit untuk saya lakukan. Saya katakan memang sulit jika melakukannya dengan pola pikir yang lama. William James, seorang psikolog, mengatakan bahwa penemuan terbesar di generasi ini ialah bahwa manusia dapat mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Cara berpikir terbentuk dari pengetahuan yang dipelajari dan pengalaman yang dialami. Cerita berikut ini menarik untuk merenungkan, ya, bahwa kita harus mengubah pola pikir kita. Ya. Seiring dengan hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita, maka cara berpikir kita, tingkah laku kita, kebiasaan kita harus mengikuti kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu ketika ada 5 profesor dan 5 dari 5 benua mengunjungi seorang guru yang bijak. Guru bijak. Mereka ingin belajar mengenai rahasia hikmat, lalu menyampaikan maksud hati mereka kepada sang guru. Sementara duduk 5 profesor ini dijamu dengan secangkir teh. Namun anehnya, tanpa berkata sepatah kata pun, sang guru terus saja menuangkan teh ke cangkir para profesor yang sudah terisi penuh tadi. Tentu saja air teh tumpah dan mengalir kemana-mana. Kelima profesor tersebut berusaha mencegah sang guru melakukan perbuatan yang dianggap dalam tanda petik bodoh dan sia-sia itu. Namun mereka sangat tercengang, ya, mendengar penjelasan dari sang guru. Demikian. Ya. Demikian pula kita tidak dapat menerima sesuatu yang baru, kata sang guru itu, jika telah dipenuhi dengan semua hal yang lama itu. Itu hanya akan terbuang dengan percuma. Jadi kisah di atas mengingatkan saya kepada apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan dikoyak, akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong kulit yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Hidup baru harus diiringi dengan pola pikir baru dan tindakan-tindakan dan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Karena itu ada 2 hal yang dapat kita lakukan agar kita mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Untuk dapat, karena tadi kan pertanyaan, itu terlalu sulit untuk melakukan 12 aktivitas itu. Ya, yang bukan sulit sebenarnya, tapi Anda yang harus berubah. Nah, bagaimana melakukan perubahan itu? Ada 2 hal yang disarankan. Yang pertama, buang semua hal yang lama yang tidak berguna. Ya, buang semua hal yang lama yang tidak berguna. Karena kita tidak akan dapat menerima hal-hal yang baru jika kita dipenuhi dengan hal-hal yang lama. Yang kedua, jika sudah terisi dengan hal-hal yang benar, gantilah wadah yang lama dengan wadah yang baru, yang kapasitasnya lebih besar. Mengubah suatu sikap memang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan secara instan. Tetapi lebih cepat kita memutuskan untuk melakukan, itu akan lebih baik. Perhatikan prinsip berikut ini. 1. Taburlah suatu pemikiran, maka kita akan menuai suatu tindakan. 2. Taburlah suatu tindakan, maka kita akan menuai suatu kebiasaan. Ya. 3. Taburlah suatu kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. 4. Taburlah karakter, maka kita sendiri akan menuai hasilnya. Itu yang disebut dengan habit, kebiasaan-kebiasaan itu. Karena sesuatu yang kecil yang sudah kita lakukan pendahulu. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 2 demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pernyataan dalam ayat ini merupakan hal yang paling mendasar dalam etika Rasul Paulus. Kalau kita mau hidup sesuai dengan keadaan kita yang baru dalam Kristus, kuasa roh Allah disediakan untuk mengubah kita. Kuasa roh kudus ada untuk mengubah kita. Sebagai orang percaya hanya ada 2 alternatif bagi kita. Kita dapat tunduk pada seruan dunia ini untuk hidup. Hidup tidak sesuai dengan citra manusia baru. Atau kita dapat hidup sesuai dengan diri kita, dengan kehidupan baru yang diberikan Allah bagi kita dalam Kristus. Seorang percaya pastilah berubah dan berkembang. Hanya arahnya dapat ditentukan. Ada yang berkembang ke arah yang benar, ke arah Kristus yang ada kepala, menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi ada juga yang berkembang semakin serupa dengan dunia ini. Saudara mau yang mana? 12 aktivitas rohani tadi yang kami kembangkan di gereja kami mengarahkan jemaat
untuk melakukan 5 kebiasaan rohani, sehingga mereka akhirnya bertekun dalam belajar, bersekutu, beribadah, melayani, dan bersaksi. Ini yang saya bisa bagikan, saya Sam, teolog Protestan karismatik.